tadi mau staggered work hour pun kalau misalkan orang tetap terpaksa naik mobil ya akhirnya macetnya bukannya terbagi malah setiap dia malah macet. Opsinya ya bukan lu sekedar mindahin jam kerja orang, tapi tentu opsi dari transportasi umum tadi harus dipertimbangkan juga. Jadi penggunaan transportasi umum di Jakarta itu hanya 8%. Jalur kereta layang aja yang kita mungkin lihat sekarang Gambir itu kan layang tuh. Itu dibangun bukan dengan alasan katanya sih, bukan karena alasan untuk orang biar lebih leluasa naik kereta. Alasannya adalah biar Soeharto nggak ketahan kereta kalau dia mau lewat jalan itu. Di usia gue sekarang, diskusi soal di mana sih gue akan menghabiskan waktu untuk pensiun tuh besar gitu. Di Jakarta atau di tempat yang lebih dingin dari Jakarta, atau bahkan di tempat-tempat yang kita nggak pernah sangka gitu ya. Tapi gue nggak pernah punya jawaban lain selain di Jakarta, karena gue lahir besar di Jakarta gitu. Nah, tapi gue bete banget sebenarnya sama apa yang disebut kemacetan Jakarta gitu ya. Tapi belakangan untuk mereduksi kendaraan pada jam-jam sibuk ini, Polda Metro Jaya mengusulkan sebuah ide untuk mengatur jam kerjanya orang-orang di Jakarta yang tadinya kerja lebih pagi digeser jadi lebih siang, pulangnya dari yang sore digeser lebih malam. Nah, apakah itu akan jadi solusi untuk kemacetan Jakarta? Bareng gue udah ada Mas Adriansah Yasin Sulaiman, co-foundernya Transport for Jakarta. Mas, thank you udah hadir di Studio Asumsi. Mas, warganet nih ya, belakangan hari ini tuh cukup heboh nih sama usulan dari Polda Metro Jaya yang tadi yang kayak gue bilang ya, untuk mengusulkan kita geser nih jam kerja orang dan jam pulang kerja orang. Yang kalau sekilas gue denger sih kayak aneh banget gitu ya. Nah, gue pengen nanya ke lu, kayak ini mungkin gak sih kejadian atau ini cuma isu aja gitu? Menurut lu gimana? Ya, di Indonesia negeri sejuta isu. Sebenarnya sih apa ya, aku yang punya jadwal jam kerja nggak jelas pun sebenarnya nggak kaget ya melihat ya usulan itu dilontarkan gitu. Tapi mungkin orang ya tahu sendiri lah namanya netizen, mungkin ya akhirnya kan melihat itu sebagai anjir gue harus pulang lebih malam, anjir ya jam kerja gue berubah. Padahal memang sebenarnya isu yang dilontarkan oleh kepolisian itu memang sudah banyak. Ada studinya lah, itu namanya staggered work hours. Staggered work hours? Ya, jadi staggered work hours itu bukan mindahin semua orang jadi kerja di siang atau malam. Jadi sebenarnya lebih membagi secara equal gitu ya jam kerja di misalkan satu kantor gitu ya. Ada yang masuk jam 7 sampai jam 4, ada yang jam 8 sampai jam 5, ada jam 9 sampai jam 6. Dengan tujuan sebenarnya lagi rame waktu itu staggered work hours itu karena pandemi. Jadi pandemi kan orang mencari cara untuk membagi kepadatan di kantor lah ya, social distancing bla bla bla. Dan memang sebelum pandemi pun ada studinya untuk ya gimana sih nih staggered work hours ini bisa membagi kemacetan. Waktu itu ada pernah studi di Belgia yang katanya ketika mereka mengimplementasi staggered work hours ini di Brussels, ibu kotanya, ada sedikit pengurangan tingkat kemacetan. Ya walaupun gak signifikan sih, cuma sekitar 6%. Oke. Aku sebenarnya ya masih belum melihat apakah konsep itukah yang akan digunakan atau ya sekedar bancakan aja gitu. Tapi ya rada, ya lagi-lagi netizen aku seharian juga ngeliat di TL lah. Jadi nih ya sebenarnya udah biasa gitu orang-orang Jakarta, apalagi yang kerjanya orang lain mungkin melihat ketika ini akhirnya beneran diformalkan gitu jadi satu sistem, ya pasti orang akan kaget gitu. Nah, kalau sebuah kota yang mirip banget sama Jakarta gitu ya di luar sana tuh sebenarnya apa sih, dan kenapa kita nggak malah nyari solusinya tuh dari kota tersebut? Karena kan ya tinggal ditiru aja gitu. Atau bukan nggak sekedar kotanya sama, tiru aja udah gitu. Nah, gimana Mas? Ya jadi sebenarnya ide, ya kalau aku lihat secara pribadi ya, ide kayak gini nih patch aja gitu, semacam plester kecil di borok yang udah segede gaban gitu. Jadi memang tentunya tidak akan berdampak secara signifikan, apalagi melihat Jakarta yang ya tadi kalau misalnya kita bandingin Jakarta kita lihat sebagai Jabodetabek itu punya populasi sekitar 34 juta. Itu bahkan 2 kali Belanda. Belanda ya cuma punya 17 juta orang di satu negara itu. Dan itu Jakarta ini mungkin pada nggak sadar adalah salah satu metropolitan terbesar di dunia setelah Tokyo di Jepang. Dan mungkin kalau kita melihat Tokyo, kita ngelihatnya ya
kota yang ya modern banget, punya sistem kereta yang transportasi umumnya udah paling top notch lah. Dan itu kita bandingkan Jakarta ya, mohon maaf aja memang sangat jauh berbeda ya. Apalagi kalau kita melihat data, udah banyak studinya penggunaan transportasi umum di Jakarta itu hanya 8%. 8% doang? 8% di Jabodetabek itu hanya 8%. Maksudnya sorry, itu jumlah orang yang pakai itu cuma 8% dari total penduduk 30 juta? Jadi data, ada studi dari JUTPI namanya, ini kerjasama Indonesia sama Jepang untuk mobilitas Jakarta. Jadi seharinya ini nggak dihitung populasi ya, ada sekitar 100 juta perjalanan yang diambil oleh orang Jabodetabek tiap harinya. Jadi mungkin aja orang kan ya yang satu titik A ke B terus B ke C gitu, jadi dihitung satu trip. Cuma 8% itu dari 100 juta perjalanan itu yang cuma pakai transportasi publik. Sementara 74% ya kalau nggak salah, 70% 80% itu pakai kendaraan pribadi. Jadi usulannya kayak tadi misalkan staggered work hour, ya hanya akan memindahkan kemacetan itu. Karena orang ya sebenarnya itu tidak menjawab masalah mobilitas yang paling krusial ketika melihat Jakarta. Kenapa macet? Ya satu, orang karena banyak orang terpaksa naik kendaraan pribadi. Kalau misalkan melihat studinya juga cuman setengah 50% dari total penduduk di Jabodetabek itu ya punya akses ke transportasi umum yang paling basic kayak angkot. Jadi ya udah bayangin aja dari 34 juta tadi dibagi setengahnya ya ada sekitar 17 juta orang se-Belanda gitu ya. Misalkan satu negara Belanda tuh beneran kagak ada sama sekali transportasi umum. Jadi bayangin aja ya bakal kerasa macetnya kayak apa. Chaosnya gimana ya? Chaosnya kayak apa. Ya, tapi dari data yang dikumpulin sama tim asumsi ya, jalur kereta pertama di Batavia tuh dibangun pada tahun 1869 untuk ngubungin Batavia sama Buitenzorg atau Bogor. Sedangkan di saat itu Tokyo, Seoul, Beijing, Singapura kayak belum ada waktu itu. Itu belum ada tuh yang namanya sistem kereta api gitu. Nah belakangan justru ya kita kebalap sama semua kota-kota yang gue sebutin tadi gitu. Kalau menurut lu kenapa sih alasannya Jakarta itu lebih fokusnya ke jalan raya ya gitu dibandingin sama transportasi dengan basisnya rel gitu mas? Itu kenapa sih kalau menurut lu? Jalannya panjang sih, bener sih tadi. Indonesia kalau ditarik ke abad 19 memang koloni paling mutakhir lah di daerah itu. Bahkan kita tuh duluan punya tram listrik dengan Belandanya sendiri. Oh iya? Jadi kita punya tram listrik 1860 sekian. Belanda tuh baru punya tuh 1 dekade setelah itu. Oke. Jadi memang ya waktu itu mungkin ya dilihatnya sebagai tempat ngetes ya. Benar-benar bagus apa enggak. Cuman tapi dari awal memang ketika melihat perkembangan Batavia ya waktu itu sebagai pusatnya Hindia Belanda memang dirancang untuk jadi kota yang berbasis kendaraan berbasis rel gitu. Kalau kita lihat sekarang jalur rel yang ada itu jalur rel itu mewakili kawasan Batavia pada waktu itu. Jadi ketika kita melihat stasiun Tanah Abang, stasiun yang di lingkaran kan sekarang ada jalur lingkarnya. Ya dulu Batavia cuma sampai segitu. Jadi memang dari awal tuh udah ingin, ya pemerintah waktu itu memang ingin membuat ya daerah Batavia itu bisa diakses oleh kereta. Ditambah kereta juga ada tram dulu. Tram yang lebih dulu dari Belanda itu bahkan sampai tahun 30-an itu kita udah jaringan dari kota sampai Kampung Melayu, bahkan mau diperpanjang sampai Palmerah, mau di Menteng tuh udah ada, pokoknya udah ada semua sampai akhirnya ya kita merdeka. Memang ada sedikit isu paling pertama dari masalah transportasi kita kenapa ya nggak secekatan dulu adalah transfer teknologi yang nggak ada. Jadi ketika Belanda cabut nih, kan banyak yang dinasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Transfer teknologi itu nggak ada ke kita. Jadi kita tuh ya tiba-tiba di Jamringan ini tuh punya kereta sama rel tram. Gagap justru malah. Jadi gagap dan akhirnya banyak mismanagement. Apalagi waktu itu Indonesia adalah negara yang masih berkembang, masih ya, membangun diri. Di saat yang sama pula pun ada booming kendaraan pribadi yang terjadi juga di Amerika. Di mana kendaraan pribadi itu mulai dilihat sebagai simbol kebebasan, simbol wealth. Yang waktu itu pun sayangnya dilihat juga sama presiden kita waktu itu Soekarno sebagai forward maju ke depannya. Jadi waktu itu ketimbang mengusulkan rel, malah tahun 50-an tuh sempat ada wacana jalur rel kota ke Manggarai itu dihilangin aja tuh, mending buat jalan.
Jadi bayangin aja kalau itu beneran kejadian, cuma di jalan. Itu sih. kita udah nggak punya tuh rel sampai Gambir itu nggak ada sama sekali. Tapi sebenarnya kita tuh sebagai sebuah kota ya, Jakarta metropolitan, sebenarnya punya blueprint nggak ya? Atau sesuai sama yang dicek sama tim asumsi, ternyata lu sempat katanya pengen bikin blueprint, tapi ditolak sama pemerintahan Orde Baru gitu. Itu benar nggak sih? Sebenarnya perkembangannya lumayan lambat, bisa dibilang, apalagi zaman Orde Baru ya. Jadi kalau tadi menilik lagi, tadi kan zaman Merdeka tuh baru ya nggak punya duit lah istilahnya. Gagap, punya teknologi tapi gagap gitu. Gagap, terus bokeh, gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya cari jalan mudah waktu itu. Bus lah akhirnya datang. Apalagi waktu itu dapat banyak hibah dari Australia, dikasih bus, dari Amerika dikasih bus. Ya mending dapat yang gratisan dong daripada ya. Bener. Ya. Jadi akhirnya ya sayangnya sekali tahun 60-an jalur tram tuh dihilangin dengan alasan katanya bikin macet. Itu salah satu fatal mistake yang gue lihat ya sampai sekarang ya. Yang kedua, jalur rel sendiri memang tidak banyak perkembangan signifikannya di zaman Orde Baru. Jalur kereta layang aja yang kita mungkin lihat sekarang Gambir itu kan layang tuh. Itu tuh dibangun bukan dengan alasan, katanya sih bukan karena alasan untuk orang biar lebih leluasa naik kereta. Yang adalah alasannya? Alasannya adalah biar Soeharto nggak ketahan kereta kalau dia mau lewat jalan itu. Ya kan jalan Cendana kan deket kan. Betul. Stasiun Gondang dia kan, Menteng kan. Iya bayangin aja, mungkin dia kesel kali ya ngelihat kereta. Biar nggak kena tuh palang kereta tuh. Gara-gara ketemu palang kereta itu layangin aja. Aduh, terus. Iya. Ya memang akhirnya tertinggal gitu ketika kita melihat perkembangan yang sama gitu ya. Singapura dan Jakarta tahun 60-an tuh kurang lebih sama. Kita sama-sama ya, Singapura baru merdeka waktu itu 60-an. Jakarta juga sama lah, punya sederet masalah yang sama dengan kampungnya lah, dengan urbanisasi yang tinggi. Ada yang luput dari situ ketika kita merencanakan mobilitas ya, adalah negara itu hadir untuk membangun sistem mobilitas yang lebih maju lah. Singapura sendiri kalau kita ngeliat kan MRT sekarang udah maju banget lah kalau misalnya jalan ke sana. Itu udah rencananya dari tahun 70-an. Mereka udah bertanya nih, sistem bus kita cukup gak nih buat nge-cater negara yang lagi berkembang banget. Itu mereka mutusin MRT dan dibangun tahun 87. MRT di Singapura yang kita lihat sekarang udah maju. Jakarta pun sama, dari tahun 80-an pun udah ada wacana juga. Tapi ya baru kejadian punya MRT tahun 2019. Ngomong banget ya. Jadi bayangin aja ada banyak mungkin ya political will yang kurang lah. Ya banyak banget mimpi-mimpi yang kandas lah di Jakarta dengan segala proyek yang dari dulu udah banyak banget sebelum ada MRT udah pengen bikin monorail lah, pengen bikin ini itulah. Cuma ada tiangnya doang sisanya tuh. Mas, kalau akar kemacetan dan bobrok dan jeleknya sistem transportasi di Jakarta ini adalah karena kita tuh nggak punya tata kelola kota yang baik lah gitu ya. Nah, lu ngeliatnya gimana sih ini sebagai urban planner gitu yang ngeliat Jakarta yang kalau kita bisa bilang justru malah kayak kampung gede aja gitu, bukan metropolitan gitu. Kayak tadi gue obrolin di luar kamera gitu ya, gue melihat Jakarta tuh kayak susah banget kayaknya untuk dibenerin gitu ya. Tapi ternyata lu menganggap justru Jakarta malah lebih menyenangkan untuk dibenerin dibanding kota-kota lain di luar gitu. Gimana, Mas? Jadi sebenarnya ini karena aku kuliah di Belanda kan. Jadi ketika aku melihat dinamika mobilitas yang ada di sana gitu ya, ketika memang sudah maju semua, udah jadi lah istilahnya, agak susah gitu mengembangkan ide-ide baru yang sekiranya akan menggebrak gitu lah. Ya. Tapi kan beda di Indonesia. Kita ya bayangin aja, ojol itu sesuatu yang gak lazim kita 10 tahun lalu lah. Apa itu ojol? Apa itu mesen ojek? Iya. Pakai app gitu. Dan kita sekarang gak bisa ngebayangin hari sebelum adanya ojol tuh gitu. Ojol kan gak bisa ya sekarang. Nah, jadi versatility dari perkembangan Jakarta itu sendirilah yang sebenarnya bisa jadi kunci juga gimana cara kita mengubah sistem mobilitas kita yang ada sekarang. Tadi kan bertanya soal blueprint. Blueprint kita baru-baru ini. Ada yang namanya Heritage. Jadi framework di mana ya pemerintah ini kayak semacam punya mimpi lah untuk mengubah pola mobilitas kita yang ada sekarang. Ya, tadi aku bilang 8% itu. Ya. Ada target untuk menjadikan itu sekitar 50-60% di waktu 10-20 tahun mendatang. Tapi itu juga mimpi yang sangat besar dan sebenarnya
kalau aku melihat dari blueprint itu sendiri sebenarnya udah punya ada frame yang lumayan besar gitu. Jadi udah ada rencana untuk mendevelop MRT ke sana kemari, LRT ke sana kemari, BRT ke sana kemari. Cuman ya buat apa kalau cuma ada sekitar kertas doang gitu. Jadi memang masalah paling utama ini satu ya political will-nya. Jadi ya ada banyak lah masalah. Banyakan politik lah melihat ini sebagai investasi yang besar terus gagal. Ya kadang itu akhirnya membuat banyak tokoh politik tuh agak ragu untuk melakukan investasi besar-besaran kayak gitu. Gebrakan yang gede tuh agak takut ya. Jadi akhirnya kembali lagi ke tadi staggered clock hour yang ya sebenarnya ya cuman solusi yang sangat temporer gitu untuk masalah yang lebih besar. Nah ini kalau alasan dari Polda Metro Jaya mengusulkan hal tersebut adalah karena pertumbuhan jumlah kendaraan dan penambahan ruas jalan tuh nggak seimbang gitu. Tapi kenapa justru bukan jumlah kendaraannya yang diregulasi gitu? Tapi malah justru oke, kendaraannya boleh tetap banyak gitu. Tapi lewatnya ada jam tertentunya gitu. Gimana Mas tanggapan lu? Nah itu problematik juga ya. Jadi yang aku tahu pertumbuhan kendaraan sebelum pandemi itu angkanya di Jakarta tuh hampir 10%-an. Jadi bayangin aja ya setiap tahun tuh ada 10% lebih banyak mobil dan motor di Jakarta. Dan itu selalu dijadikan alasan untuk menambah ruas jalan. Katanya rasio jalan di Jakarta tuh terlalu kecil, katanya cuma sekitar 8-10% dibanding Singapura yang lebih besar. Tiba-tiba ada regulasi LCGC juga kan banyak lah gitu. Ya, akhirnya solusi yang diambil dengan kacamata itu ya kalau melihat itu yang selalu diambil itu kan adalah mengurangi kemacetan, mengurangi orang padatan di jalan. Padahal sebenarnya kan yang harus dilihat itu gimana cara kita berpergian. Gak usah macetnya dulu deh. Gimana cara kita bisa berpergian nih. Gue dari misalkan ya gue tinggal di Kuningan gitu. Mau kerja, mau beraktivitas, mau kemanapun tuh bisa dengan mudah tanpa harus terpaksa naik mobil. Yang terjadi di Jakarta adalah sekarang semua itu diorientasikan dengan mobil. Apalagi nih kalau Jakarta masih mending ya, transportasi umumnya udah lumayan terkoneksi gitu. Tapi bayangin coba setengah orang Jabodetabek yang tadi aku bilang nggak ada akses transportasi umumnya, tinggal di perumahan klaster entah di Serpong, di Maja sana yang ya lu beneran nggak bisa akan dapat apa-apa tanpa punya kendaraan. Dan akhirnya yang terjadi ya itu selama perencanaan urbannya masih difokuskan dengan mungkin ya suburbia, orang tinggal di luar, terus tinggal dengan konsep-konsep perumahannya ya. Kalau sekarang kan ya klaster, terus klaster yang aksesnya cuma satu, yang otomatis lo mau ke Indomaret aja harus pakai motor. Nah itu tuh kadang yang membuat secara otomatis pola mobilitasnya terpaksa dengan kendaraan pribadi. Padahal bisa nggak kayak gitu ya. Ngambil contoh Singapura lagi deh. Kenapa orang rame naik MRT sekarang di Singapura? Berbanding dengan Jakarta 8%, Singapura itu penggunaan transportasi umumnya 60%. 60% orang Singapura naik bus MRT ke kerja. Mengapa demikian? Karena pertama mereka tinggal di yang namanya HDB. HDB itu kayak semacam apartemen rusun lah. Yang memang dikelola oleh pemerintahnya. 80% orang Singapura tinggal di HDB. Jadi satu pemukiman vertikal yang paling penting adalah terkoneksi dengan transportasi umum. Jadi visinya orang Singapura itu kalau nggak salah mereka tuh harus bisa ke city center kurang dari setengah jam atau sejam. Dengan transportasi umumnya. Jadi itu yang pertama. Jadi ketika akses transportasi umum diperbanyak, dengan mudah orang ya turun dari apartemennya langsung di depan tuh udah halte. Ya orang kan akan nggak usah mikir gitu loh. Ya gue lebih mending pakai ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya juga masalah ekonomi ya. Kenapa orang banyak pakai motor di Jakarta? Ya karena itu opsi yang paling murah. Ya kemarin baru dijelaskan bahwa subsidi BBM tahun ini meningkat sampai 500 triliun. Padahal ya kalau aku mikirnya dibagi, gak usah semuanya, separohnya aja itu udah bisa bikin 100 kota di Indonesia itu punya sistem yang sama kayak Transjakarta. Jadi itu kalau mau mikir panjangnya ya. Kalau mau mikir panjang uangnya itu lari kemana ya. Jadi ya selama ini secara ekonomi penggunaan kendaraan pribadi pun masih diuntungkan karena ya masih disubsidi bensinnya, terus kemudian tarif parkir juga masih murah banget di Jakarta ya.
hitungan 5.000 sejam itu masih sangat murah loh. Berarti belum segitu galaknya sama pengguna kendaraan pribadi sehingga mereka masih mau pakai gitu. Iya, ya tentu itu. Apalagi ya sekarang kita melihat tadi penggunaan 70% kendaraan pribadi itu lebih dari setengahnya motor. Oke. Dan selama ini tidak ada pembatasan sama sekali untuk penggunaan motor tersebut. Motor nggak kena ganjil genap. Jadi semua orang ya akhirnya tetap pakai motor, ngapain pakai mobil. Ya masih murah. Sekarang ya DP 500 juga udah dapat motor. Nah Mas, kalau ngomong tadi ganjil genap, itu kan salah satu dari upaya pemerintah ya. Dari sekian banyak upaya yang sudah dibuat gitu. Kalau dari segala macam upaya untuk itu, yang mana yang favorit lo? Dan yang mana the least your favorite, Mas? Ya kalau favorit gue tetap pembangunan transportasi umum yang jelas lah ya, pengembangannya lah ya. Gue mimpi Jakarta punya MRT aja itu sesuatu yang dari dulu gue pikirin. Gue tinggal di Blok M, jadi memang daerah yang beneran di-serve sama MRT. Dari zaman SMP itu gue mikir nih Jalan Pangpol beneran punya MRT, kayak keren banget gitu. Akhirnya ketika itu ada dan beneran terjadi, ya wow aja. Soalnya dulu pun Jakarta tuh punya title di dunia transportasi sebagai kota terbesar di dunia yang gak punya MRT. Jelek banget title-nya. Sampai akhir 2019 kita punya MRT itu pertama kali. Jadi dan akhirnya setidaknya itu mulai berkembang kan. Sekarang ya ada MRT, LRT Jakarta, LRT Jabodebek juga insya Allah tahun depan buka. Jadi itu perkembangan yang harusnya didorong terus untuk ya satu ya tadi yang target aksesibilitas 50% tuh ya harusnya 100% semua orang punya. Kayak di Paris, kenapa terkenal ya di sana 100% penduduknya punya akses transportasi umum. Jadi mereka punya opsi itu jawaban solusi yang paling penting adalah ketika kita punya opsi selain kendaraan pribadi dan opsi itu mungkin lebih satu lebih efisien secara waktu, lebih efisien secara ekonomi, tentunya orang akan pindah. Ya orang nggak usah mikir lah, ya udahlah mending gue pakai transportasi umum gitu ya daripada gue naik mobil. Ya sama terjadi di Singapura juga kayak gitu. Jadi ketika MRT sudah dikembangkan, LRT sudah dikembangkan, transportasi sudah dikembangkan, tentunya ada disinsentif juga yang harus diberikan ya, tentunya untuk pengendara pribadi. Jadi Singapura itu kita mau beli mobil aja harus ikutan semacam raffle, ya lotre gitu deh. Lotre ya. Namanya COE, Certificate of Entitlement. Kan lotre sih kayak lebih auction lah. Iya. Auction yang kalau dapat lu baru boleh beli, ya dapat baru beli dan itu di set harganya itu tinggi banget. Avanza itu bisa 1 miliar di sana. Kalau misalkan COE lagi, gila jadi juga. Dan itu cuma berlaku 5 tahun. 5 tahun 10 tahun. Jadi lo harus perpanjang dengan pajak yang lebih mahal. Atau lo scrap tuh mobil. Wow. Jadi orang akhirnya kan mikir tuh daripada gue ngeluarin duit segini, ya mending gue naik MRT depan mata gue gitu. Mas, catatan gue nih 50% Transjakarta tuh kosong. Gitu ya. Itu tentu banyak banget faktornya ya. Bisa jadi memang ini di rute-rute tertentu aja gitu ya. Kemudian juga mungkin aksesnya emang susah banget untuk ke Transjakarta gitu. Itu emang gimana sih Mas? Kalau menurut lu kenapa sampai kok ini malah nggak jadi favorit? Sedangkan tahu di jalan tuh emang macet banget gitu. Ya tadi kembali ke aksesibilitas lagi. Jadi memang faktor kosong ya mungkin dulu selalu dikaitkan ya Transjakarta aksesnya nggak banyak itu dulu, rute kan cuma sedikit lah. Baru-baru ini mulai terjadi ya ekspansi rute besar-besaran yang ya dari dulu cuma 12 koridor itu tahun 2014an zaman aku sekolah. Sekarang ada kurang lebih 250-an rute Transjakarta, ya itu dari segala macam ya, nggak cuma bus BRT busway-nya aja tapi sampai ke feeder-feedernya yang mikrotrans yang kecil tuh, yang Jaklingko. Itu adalah kunci kemarin kenapa Transjakarta bisa punya sebelum pandemi itu 1 juta pelanggan. Fungsi utamanya yaitu aksesibilitas dulu. Kalau misalkan transportasi umumnya nggak nyampe ke tempat lo tinggal, ya nggak akan ada yang pakai lah. Itu logik paling simpel kan gitu kan. Bener. Jadi akhirnya secara ya setidaknya luckily Transjakarta menangkap itu dan akhirnya dikembangin lah. Sekarang ya alhamdulillah udah sampai pelosok-pelosok kayak Marunda, Cilincing, dapat lah ya walaupun masih mikrotrans, tapi setidaknya mereka udah punya akses feeder yang gratis loh, itu gratis loh. Apalagi kemarin baru rame lagi tuh, jadi lagi mau di-upgrade lagi tuh angkot jadi AC. Iya gue udah lihat tuh ada angkot yang pakai TV sama pakai AC dan kacanya terang gitu ya kan. Kacanya terang itu ya hopefully bisa jadi modelnya yang
dikembangin, dan ya setidaknya dengan membuat itu jadi lebih lukratif buat orang yang tinggal di ya jadi feedernya, jadi orang tuh akhirnya tahu awalnya ada akses yang bisa gue pakai dan harusnya gratisnya itu yang didorong. Anjir lu gratis dan 3.500 udah bisa kemana-mana gitu. Mas, gue mau ngajak lu main what if, Mas. Kalau beneran kejadian tuh tadi usulannya kita proof jadi tuh gitu ya. Sebenarnya tantangan yang dihadapi sama pemerintah gitu ya, dan juga sama kita sebagai masyarakat, itu apa yang lu tangkap? Dari segi stagger per hour tadi? Yap. Nggak akan banyak perubahan. Macetnya akan ada di situ aja, malah mungkin akan lebih macet lagi di setiap waktu. Kalau misalkan tadi mau stagger work hour pun, kalau misalkan orang tetap harus terpaksa, misalkan lo orang Serpong atau Karawaci tetap terpaksa naik mobil, ya akhirnya macetnya bukannya terbagi, malah setiap jam malah macet. Karena di studi yang aku di awal bilang soal stagger per hour di Belgia, mereka juga tetap mempertimbangkan akses transportasi umum untuk diperbanyak. Jadi opsinya ya bukan lo sekedar mindahin jam kerja orang, tapi tentu opsi dari transportasi umum tadi harus dipertimbangkan juga. Jadi ketika sekalipun nantinya akan dijalankan ya wacana-wacana seperti ini, ya harus mikir juga tuh lo opsi lainnya ada nggak. Kalau orang yang mau naik Transjakarta, kalau misalkan pulangnya lebih malam, ada juga nggak busnya? Apalagi rata-rata kan cuma sampai jam 9, jam 10 gitu. Habis itu udah nggak ada lagi. Tadi juga mungkin berbicara soal keselamatan, safety, ya banyak banget lah yang harusnya tuh dimasukin juga. Dan ini kadang seringkali jadi masalah kita juga ketika berbicara soal mobilitas di Jakarta. Kadang kita nggak holistik gitu, nggak ngelihat helikopter view-nya. Jadi esensi yang diambil tuh setengah-setengah ya. Tadi balik lagi ke wacana maintenance, ya ngegampangin lah istilahnya lah gitu. Belum lagi kalau misalkan sektornya manufaktur gitu misalnya, gimana tuh geser-geser jamnya? Nah iya, bayangin aja yang biasanya mungkin jam pabrik yang ya macetnya cuman pagi sama sore, macet terus gara-gara di pagi. Aduh, nih kalau dari Nurjaman, pimpinan Apindo nih, justru malah mengapresiasi usulan Dirlantas ini nih ya. Tapi beliau ini concern sama penurunan produktivitas pekerja gitu. Nah kalau yang udah terjadi di Belgia gitu misalnya, itu ada catatan nggak sih tiba-tiba produktivitasnya malah menurun atau gimana? Aku nggak terlalu paham persis ya soal produktivitas, tapi aku nih mungkin pendapat pribadi aja ya. Kalau melihat Jakarta sih harusnya ketika ingin mewacanakan stagger per hour, ya tentunya kan nggak bisa dibagi rata lah, semua harus bisa kerja gitu ya. Setidaknya minimal yang aku tangkap kalau salah di studi di Belgia pun juga mereka kan hanya beberapa sektor pekerjaan yang akan dibagi. Jadi ya mungkin lah sektor-sektor yang krusial gitu ya, kayak kesehatan dibagi jam kerjanya kayak gitu kan, karena itu kan round the clock banget. Jadi memang ya masih harus ditunggu nih framework yang lebih jelas kalau memang akan jalan ya. Tapi ya kalau aku mau melihatnya orang Jakarta kayaknya hustle-bustle kerja balik udah biasa lah harusnya mah, jadi apa sih nggak usah kaget gitu. Kalau memang saatnya pulang pagi dijabanin deh kalau orang Jakarta ya. Nah tapi kalau menurut lo soal peraturan terkait jam kerja ini, apakah sebenarnya emang benar-benar bisa untuk mengurai kemacetan Jakarta, atau justru ya bener kata lo tadi gitu, ya cuma digeser doang gitu ternyata macetnya gitu? Iya geser doang. It's a patch and a cancerous disease. Gak bakalan jadi apa-apa. Plester Hansaplast lo gak akan bisa ngelamatin kanker yang ada di badan lo sih intinya kan. Nah lu sebagai urban planner nih, sebenarnya win-win solution yang ada nggak sih sebenarnya solusi yang ideal gitu ya, win-win solution untuk semua pihak gitu ya terhadap kemacetan Jakarta gitu? Kembali tadi the freedom of choosing what you want to use for your daily activities. Jadi ketika freedom of option itu ada, akhirnya orang kan bisa memilih mana yang lebih beneficial buat mereka gitu, untuk menggunakan transportasi umum kah atau menggunakan kendaraan pribadi kah. Tujuannya di sini ini bukan maksa semua orang untuk menggunakan kendaraan umum ya, tapi lebih untuk memberikan space ruang jalan itu beneran bagi yang beneran butuh pakai kendaraan pribadi gitu. Kayak di Belanda pun sama, mereka nih negara yang terkenal dengan sepedanya, keretanya, tapi mereka nih kalau nggak salah tuh punya jadi salah satu negara dengan driving pleasure tertinggi di dunia. Kenapa demikian? Karena yang pakai jalan tuh cuma beneran orang yang butuh beneran pakai jalan. Jadi akhirnya kan kebagi kan, ya berarti lo
ya udah lo aja gitu. Yang lain bisa naik sepeda, yang lain bisa naik kendaraan umum. Orang Belanda juga banyak yang punya mobil, cuman mobil itu nggak mereka terpaksa harus pakai tiap hari untuk pergi kerja. Jadi ya kadang cuma dipakai buat weekend, cuma dipakai buat jalan-jalan. Sementara di Indonesia kan kebalikan. Jadi ketika ada wacana untuk ya tadi staggered work hour, ya takutnya ketika fundamentalnya sendiri aja nggak diubah, ya, akhirnya ya macetnya akan pindah. Sama kayak Gage aja, ganjil genap akhirnya kan dicari jalan tikusnya, ujungnya sama aja, jalan tikusnya macet. Atau orang akhirnya mencari cara untuk beli mobil, akhirnya punya dua, yang satu platnya ganjil, satu platnya genap. Bener. Atau kalau emang kurang, kadang-kadang emang platnya ditukar aja. Ya, defeats the purpose ketika masalahnya itu dilihat ya cuman gitu aja. Jadi harus ada yang lebih holistik lagi, dan itu yang kadang jarang terjadi. Dan tambahan lagi kalau di Indonesia, khususnya di Jakarta kali ya, yang namanya kendaraan tuh jadi sebuah satu sosial gitu ya. Ketika kita berangkat naik kendaraan umum gitu, kayak ngerasa kayak kurang gitu, karena memang di framingnya tuh gitu kan, mobil adalah status kesuksesan gitu kan. Sedangkan kalau di Belanda tiba-tiba ada wali kota kan naik. Iya, naik kota, nggak usah wali kota, perdana menterinya aja. Mark Rutte itu kan kalau mau datang ke parlemen, ke DPR-nya naik sepeda kan, disapa aja sama orang gitu. Orang di sana tuh ya udah menjadi moda mass juga. Jadi ketika orang, ya kayak di Jakarta aja, ketika kita lihat misalnya orang clubbing gitu, harus pakai mobil. Di sono balik clubbing naik sepeda juga bodo amat cuy. Gue denger cerita gitu ya, ada orang clubbing emang naik sepeda ya. Emang tes balancing juga kayaknya. Pengalaman pribadi sih itu. Mas ada ini nggak kata-kata terakhir untuk ini? Jadi intinya sih kalau melihat sistem mobilitas Jakarta, lagi-lagi harus dilihat secara holistik lah. Ketika kita ingin, gak usah kita melihatnya jangan mengurai kemacetan. Tapi masalah utama di Jakarta yang kita punya sekarang adalah basic orang pergi A to B aja tuh masih terpaksa dengan kendaraan pribadi. Itu masalah utama yang harusnya diuraikan dengan banyak cara, yang dengan segala framework yang harusnya dijadikan satu blueprint. Jadi ketika kita berbicara topiknya soal staggered work hour, kalau misalkan mereka tidak disandingi juga dengan program-program yang lain yang mendukung, ya akhirnya tidak akan berfungsi dengan baik. Oke, program-program lain yang saling mendukung. Menarik. Oke, Mas, thank you sekali sudah mampir di Asumsi. Sampai jumpa di program Asumsi selanjutnya. Bye.